Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali ke IG live kami. Nah, untuk kedepannya kita akan memulai semua IG live kami dari akun Kreologi. Jadi, kita tunggu lagi ya. Halo Kak Oci, halo Cecilia _ Jessie. Oke. Halo semuanya. Ya, jadi kita akan mulai semuanya IG live kita dari akun Kreologi. Nah, sebelum itu, sebagai perusahaan sosial, 2Nyam dalam 5 tahun terakhir telah melalui banyak pengalaman bekerja bersama dengan perajin wanita di NTT dan Papua untuk membawa produk kerajinan tangan mereka ke pasar. Pertama secara lokal, digital, nasional, dan sekarang menjadi tahap internasional. Dan semenjak itu, banyak UKM yang telah menghubungi kita untuk menanyakan apakah kami dapat berbagi pengalaman dan kiat tentang bagaimana mereka juga dapat tumbuh lebih lanjut. Maka dari itu, 2Nyam di sini mengeluarkan Kreologi. Nah, Kreologi adalah sebuah platform digital oleh 2Nyam untuk supply chain yang mempercepat pertumbuhan UMKM. Sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman 2Nyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi menawarkan solusi yang menyeluruh sebagai komunitas sebagai wadah berjaring dengan pelaku usaha lainnya, lalu pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, hari ini ke topik kita strategi mengelola keuangan perusahaan. Sudah ada, kita mau live nih sama Kak Feli. Kita tunggu Kak Feli ya. Kak Feli itu finance manager untuk 2Nyam dan Kreologi. Ya. Halo Kak Feli. Hai, Selamat malam. malam Nadine. Suaraku jelas kan ya? Jelas. Oke, suara Kak Feli juga jelas nih. Oke. Nah Kak Feli, kita sekarang malam ini mau berbicara tentang topik strategi mengelola keuangan perusahaan. Mungkin di sini juga yang nonton udah banyak nih. Udah 10 orang. Halo semuanya. Halo, malam. Ya. Nah, mungkin kita mulai dari awal. Kak Feli bisa nggak sih jelasin sedikit apa sih yang dimaksud dengan keuangan perusahaan itu sendiri? Oke, keuangan itu adalah keuangan atau lebih tepatnya disebut dengan manajemen keuangan. Itu adalah semua kegiatan dan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh modal kerja, mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki semata-mata untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, yaitu salah satunya adalah memperoleh laba. Nah, kegiatan apa aja sih yang termasuk dalam manajemen keuangan? Itu meliputi 1, perencanaan, 2, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gitu, Nadine. Oh gitu, banyak juga ya maksudnya untuk aktivitas sebuah perusahaan mendapat laba dan segala macam. Oke, sebelum lanjut nih, aku mau ngasih tahu untuk semuanya yang nonton, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditulis di comment box atau ada tanda tanya di situ bisa juga tulis semua pertanyaan. Jadi nanti kalau setiap kita sambil jalan bisa sambil menjawab pertanyaan kalian semua. Nah, oke Kak. Nah, habis itu tadi kan udah bilang nih manajemen keuangan
perusahaan itu sebuah aktivitas mendapatkan uang dan semuanya untuk mencari laba dan tujuan perusahaan itu tersebut. Nah, bagaimana kriteria kondisi keuangan perusahaan yang menurut kakak tuh baik gitu? Oke, kalau menurut saya nih, kondisi suatu keuangan yang baik di perusahaan itu satu, yang pasti tingkat pengeluaran tidak melebihi dari pemasukan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, terus yang kedua, tentunya dia punya saldo cash flow yang positif, sehingga akhirnya dia punya dana cadangan yang bisa dia gunakan sewaktu-waktu untuk suatu keadaan yang di luar dengan perkiraan dia. Dan yang terakhir sih, idealnya suatu perusahaan itu punya rasio hutang atau tingkat utangnya itu lebih rendah daripada modal kerja yang dia miliki. Oh gitu. Oh jadi cash flow-nya harus positif gitu ya tadi apa Ya, bilangnya. betul Nadine. Nah, kalau maksudnya cash flow positif atau kalau misalnya negatif, apakah di situ kita bukan kondisi yang bagus atau bagaimana, Kak? Sebenarnya bukan dalam arti nggak bagus itu adalah di mana kita itu dalam berusaha itu cash itu yang paling utama. Maksudnya di situ tempat kita untuk bisa bergerak lebih leluasa dalam berusaha, apalagi UMKM. Nah, sehingga diharapkan perusahaan itu atau UMKM itu punya cash flow yang positif. Nah, itu kalau perbedaan cash flow positif negatif ya, kalau misalnya positif berarti dia punya dana lebih yang dia bisa gunakan berputar, sedangkan kalau cash flow negatif berarti menunjukkan bahwa pengeluaran dia lebih besar daripada pemasukan yang aktual yang dia dapat secara cash gitu. Oh gitu. Oke, Kak. Nah, tadi ada satu pertanyaan nih dari mungkin ini nih, aku show aja ya. Dari Oke. Kak Hana. Apa aja variabel yang bisa masuk dalam COGS? COGS tuh apa ya? Coba Kak bisa. Oke. Ya, jadi Nadine, COGS Coba. itu adalah cost of goods sold. Jadi Oh. harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Jadi Mm-mm. simpelnya adalah berapa sih kita produksi, biaya biaya kita dalam produksi atau menjual suatu barang. Misalnya barangnya adalah kotak pensil. Misalnya Oke, kotak oke. pensil itu produksinya atau biayanya apa aja. Misalnya dia beli plastiknya, beli resletingnya, terus dia jahit benangnya, biaya menjahit jadi satu kotak Hmm. pensil. Nah, itu masuk ke dalam komponen COGS atau COGS. Tapi kalau Oh, lebih detailnya, itu yang masuk dalam COGS itu seperti kayak upah menjahitnya, berarti tenaga kerja yang digunakan untuk produksi atau memperoleh si satu kotak pensil, terus biaya beli benangnya, biaya beli resletingnya, plastiknya. Nah, itu termasuk mm-mm. dalam COGS gitu. Oh gitu Kak. Wah, terima kasih Kak Hana. Pertanyaannya semoga terjawab. Nah, abis itu Iya. nih kita coba kembali tadi. Tadi kan juga dibilangin di COGS itu banyak komponennya dan kriteria yang bagus, rasio hutang rendah, cash flow positif, dan segala macam. Nah, untuk mengatur semua itu nih Kak, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengelola manajemen keuangan perusahaan ini? Oke, sebenarnya mengelola manajemen keuangan itu adalah kuncinya adalah harus teliti dan detail. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, ketika kita awal tahun usahakan melakukan perencanaan yang baik. Jadi apa aja sih yang dimaksud dengan perencanaan, apa aja yang dimasukkan dalam komponen perencanaan. Itu seperti kayak apa aja sih kira-kira dalam setahun tuh kita akan ada pengeluaran apa aja nih. Kan ada yang Gitu. pengeluaran rutin, ada yang pengeluaran tidak rutin. Yang pengeluaran rutin di plot setiap bulan. Oke, ini anggaran yang dianggarkan untuk pengeluaran rutin, ini anggaran yang untuk dianggarkan untuk pengiriman, ini Mm-mm. anggaran untuk di biaya-biaya posnya gitu, plotnya sesuai dengan masing-masing per bulan. Kedua itu
Yang paling penting lagi adalah dia harus bisa melakukan pembukuan keuangan sehingga dia dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Kenapa harus bisa bikin pembukuan? Karena kalau UMKM itu bisa bikin pembukuan, dia bisa menilai usahanya secara lebih efektif dan efisien gitu. Sehingga nantinya bisa menghasilkan kinerja profit yang baik gitu. Terus selain itu juga harus ada kontrol aset, kontrol hutang, dan kontrol modal usaha yang digunakan gitu. Wah, oke. Lumayan tuh banyak banget tadi yang aku pelajarin sendiri. Jadi yang penting banget untuk diperhatikan ya. Jadi oke buat anggaran di awal tahun untuk ke setahun ke depan. Terus abis itu paling penting pembukuan nih kayaknya ya. Harus Iya, detail betul. banget. Iya. Terus abis itu kontrol aset, hutang, dan dana ya, Kak? Dan Ya. modal kerja. Oh, modal Ya, kerja. Nah, itu kan lumayan banyak nih, Kak. Bagaimana cara mengatur pembagiannya, mengatur pembagian keuangan di perusahaan untuk semua itu nih, di masalah pembukuan atau kayak anggaran segala macam, Kak. oke. Pertama yang dimaksud dengan mengatur pembagian keuangan itu adalah kita gimana sih caranya supaya dalam satu periode waktu keuangan kita itu tidak berada kayak dana kurang atau justru dalam kondisi yang kritis. Nah, caranya adalah pertama dia harus melakukan penentuan anggaran yang detail. Jadi dia harus tentukan pos-pos yang masuk ke dalam pos-pos anggaran dia itu harus setidaknya sesuai dengan aktual yang dia akan keluarkan di periode 1 tahun itu. Mungkin kalau misalnya nih UMKM kesulitan mengatur dalam 1 tahun, mungkin bisa diplot per quarter, let's say misalnya 3 bulan, 3 bulan, sehingga jadi dia punya perencanaan di awal gitu. Jadi ketika dia spend uang yang dia punya atau hasil dari penjualan, dia tahu alokasinya lebih tepat gitu. Terus juga dia harus punya target finansial yang baik sih. Jadi kayak misalnya dia harus tahu, oke, target, let's say ya salah satu contohnya yang paling simpel adalah target penjualan gitu. Jadi berapa sih target penjualan dalam 3 bulan gitu. Dan evaluasi berkala sih terhadap perencanaan dan juga hasil dari keuangan yang dia capai. Oh gitu, Kak. Nah, aku sebelum lanjut nih, aku mau ngingetin lagi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh lo langsung aja ditulis. Jadi, abis itu, kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa sekalian jawab selagi jalan. Nah, Kak, boleh nggak sih share sedikit tentang pengelolaan manajemen keuangan yang Kakak lakukan di Duanyam dan Kreologi ini sendiri? Oke, sebenarnya sih karena Kreologi ini masih revenue stream baru, jadi tentunya kita harus tight dalam melakukan perencanaan. Kayak misalnya biasanya sih kita lakukan kayak tentuin anggaran di awal untuk selama 1 tahun ke depan, terus kita lakukan evaluasi berkala secara quarter, semester gitu, terhadap dengan pencapaian versus biaya yang sudah kita keluarkan. Terus ya dari situ kita bisa kontrol budget kita sehingga akhirnya kalau ada dana lebih atau ada spend yang sedikit lebih kecil kita bisa analisa gitu. Akhirnya tujuannya ya satu supaya kita bisa memperoleh profit yang banyak. Terus juga yang kedua juga kita bisa selain juga profit, Duanyam kan social enterprise. Jadi kita memberikan impact ke masyarakat. Jadi kalau kita punya modal kerja yang maksudnya yang lebih efisien penggunaannya, tentunya kita bisa lebih fleksibel menggunakannya ke masyarakat pada umumnya gitu. Jadi akhirnya bisa dapat impact yang lebih baik gitu. Oh gitu. Banyak juga nih belajarnya dari kakak. Nah, aku mungkin ini ada pertanyaan agak awam mungkin ya. Tapi kayak tadi kan cara mengaturnya banyak tuh, maksudnya ada beberapa cara. Nah, tapi kayak kalau misalkan di UKM
kecil atau misalkan aku nih baru mau membuat, lebih baik tuh dikelola oleh satu orang atau dari secara tim gitu ya kalau di kakak gimana? Kalau lebih baik sih secara tim ya, karena Mm-mm. secara kalau bekerja dalam tim kita punya banyak resource satu sumber Mm-mm. daya, terus kita punya banyak apa inovasi-inovasi yang mungkin kita bisa brainstorming dengan mereka sehingga menghasilkan yang performance keuangan yang lebih baik gitu daripada bekerja individu gitu. Kalau lebih baik sih Oh, bersama gitu. bersama ya Kak. Nah, ini ada salah satu pertanyaan aku pin komen ya. Kak, Oke. dari Resi Yuliani. Nih, Kak, untuk pembagian upah pegawai seperti apa ya, Kak? Nah, upah pegawai tadi berarti harus masuk di anggaran awal berarti ya, Kak? Ya, upah pegawai itu kan salah satu biaya yang rutin kita keluarkan. Itu Mm-mm. harusnya udah bisa kita lakukan anggaran di awal. Itu salah satu pengelolaan manajemen. Jadi kita lihat nih, dengan upah pegawai segini, eh, kita harus generate penjualan Mm-mm. berapa supaya bisa cover nggak cuma upah pegawai, tentunya ada banyak lain-lain Mm-mm. biaya-biaya lain. Jadi selain itu juga salah satu kegunaannya anggaran. Selain Mm-mm. yang tadi sebelumnya saya sebutkan, yaitu salah satunya. Jadi kita bisa tahu kemampuan penjualan yang harus kita kumpulkan untuk bisa mengcover biaya yang udah kita anggarkan di depan gitu. Nah, kalau dalam upah Mm-mm. sebenarnya ini pembagian upah pegawai itu kalau dalam fungsinya anggaran yang tadi masuk sebagai biaya tetap, tapi kalau Iya. dalam biaya secara klasifikasi harus dibagi lagi sih. Ada yang upah pegawai terkait dengan tadi yang COGS, Mm-mm. ada upah Oh ya. pegawai yang masuk ke biaya admin. Sebenarnya itu cuma Oke, oke. klasifikasi supaya kita lebih lihat berapa sih yang terserap untuk produksi barang pegawainya sama yang terserap ke biaya lain-lain gitu. Tapi itu Oh, lebih jauhnya lagi sih. Tapi so far sih kalau untuk UMKM mungkin ya satu pos aja sendiri gitu. oh, oke, oke. Semoga pertanyaannya terjawab nih Iya, ya. semoga terjawab. Oke. Nah, aku lanjut nih ya, coba. Eh, Kenapa sih Kak, kayak keuangan perusahaan tuh, manajemen keuangan perusahaan tuh harus dikelola secara bijak? Oke, Mm-mm. karena kita mengelola keuangan itu adalah salah satu Mm-mm. bentuk kewaspadaan kita supaya kita itu tidak ada pembludakan dana atau cost sehingga Mm-mm. akhirnya mengakibatkan kita ada minus di keuangan kita. Oke. Atau yang akhirnya jadi kerugian. Dan juga selain itu, kenapa kita harus bijak mengelola manajemen keuangan itu adalah salah satu bentuk evaluasi dan prediksi atau forecast kita terhadap kondisi keuangan dari perusahaan tersebut gitu. Oke. Sehingga jadi satu lagi sih, Nadine. Jadi kalau kita Iya. lakukan perencanaan yang baik, itu kita sebagai UMKM kita tahu nih ke arah mana perusahaan tersebut akan berjalan dan tujuan dalam satu periode itu mau kemana gitu. Jadi dengan perencanaan Oke. itu kita bisa menentukan arah sih dengan lebih baik. Oke. Jadi dengan kayak kita kelola dengan bijak, udah tahu, Mm-mm. udah bisa jaga-jaga untuk keamanan keuangan, kita juga tahu nih ya, bisnis kita Ya, arahnya bisa kemana. ya dan Apakah juga kita... sih kalau lebih baik lagi adalah bila perencanaan keuangan itu baik bila dia bisa meminimalisir ke resiko Oh, gitu. gitu nih ya. Ya, jadi dengan perencanaan yang baik, dia punya apa ya manajemen risiko yang baik terhadap performance keuangannya. Gitu. Oh, oke nih. Mungkin kita bisa jawab satu. Ini ada satu pertanyaan. Oke. Nah, dari Robris Galleries. Gimana nih, Kak, untuk kontrol budgeting dan pengeluaran supaya tetap balance? Oke, tadi Uh, cara pengelolaan gitu ya, pengelolanya. Oke, gimana untuk kontrol budgeting dan pengeluaran supaya tetap Mm-mm. balance? Oke, eh sebenarnya sih yang tadi sih bahas.
Soal Mm-mm. kayak misalnya yang namanya perencanaan. Ya, sebaik-baiknya suatu perencanaan tentunya ada hal-hal yang terjadi di luar dari kuasa kita nih sebagai Mm-mm. seorang um, finance untuk bisa menentukan di awal. Contohnya itu adalah misalnya kayak COVID. Itu kan suatu hal yang banyak memberikan impact ke keuangan, apalagi UMKM. Mm-mm. Nah, itu tentunya bisa dilakukan adalah sebenarnya sih dengan cara kita evaluasi berkala, semakin disempitin jarak evaluasinya. Misalnya, kalau misalnya 6 bulan sekali bisa jadi 3 bulan sekali, supaya kita bisa Oke. tentuin nih apakah kita over anggarannya atau kita under anggaran. Jadi kita lebih mengevaluasi apa yang harus dikurangin, apa yang harus jadi fokus kita di dalam masa COVID misalnya, gitu. Mm-mm. Nah, supaya untuk kontrol budget dan pengeluaran supaya balance ya, ya tadi harus sering-sering melihat anggaran. Jadi ketika kita mau melakukan pengeluaran nih, kita udah plot di awal kan sebelumnya. Nah, kita Mm-mm. harus lihat, oke, kita mau keluarin nih ada proyek khusus. Nah, proyek khusus ini nggak masuk di anggaran. Gimana kalau misalnya kita jalanin, kita untung apa enggak gitu. Misalnya, let's say Mm-mm. UMKM mau ambil proyek. Nah, itu yang harus diulang lagi dibuat perencanaannya. Jadi sebelum kita ambil suatu proyek atau ya let's say proyek, kita Mm-mm. harus kayak plot dulu anggarannya. Oke, anggarannya gini gini gini. Jadi ketika kita spend uang ya sesuai dengan anggaran yang awal kita buat gitu. Oke, berarti kuncinya tuh untuk melihat keanggaran awal ya yang dibuat itu. Ya, Tidak boleh betul. dilupakan. Ya, karena memang kunci dari manajemen keuangan adalah penganggaran dan budgeting yang baik. Oh, bagus. Semoga pertanyaannya terjawab. Terima kasih. Iya. Terus, berarti tadi, berarti kalau misalkan nih di tengah-tengah tahun kita kita udah plot project dari awal tahun untuk misalkan tahun 2020. Tapi oke tidak Mhm. terkontrol, tiba-tiba ada COVID, terus kita harus mengarahkan ke project lainnya. Nah, Ya, jadi tuh kalau misalkan ngambil project baru tuh nggak apa-apa berarti ya Kak, asal kita tetap nge-revise ya anggaran betul. kita lagi ya. Iya, betul Hmm. tadi. Oke. Nah, eh, kita coba lanjut. Ini, apakah ada kayak kendala atau kesulitan eh, yang ditemui dalam mengelola keuangan perusahaan? Jadi apa aja nih Kak kendala dan kesulitannya? Oke, dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk UMKM, salah satu kendala yang paling signifikan itu adalah pembukuan. Pembukuan yang baik Mm-mm. dan juga pembuatan laporan keuangan yang baik. Karena biasanya UMKM itu lebih berfokus pada branding, lebih berfokus pada Mm-mm. penjualan, lebih berfokus pada misalnya kayak social enterprise, impact ke masyarakat gitu. Sehingga terkadang pembukuan itu menjadi prioritas kesekian gitu. Nah, padahal dalam manajemen Oke. keuangan, suatu pembukuan yang baik itu adalah kuncinya karena dengan pembukuan yang baik dan benar sehingga akhirnya bisa dipakai nih, reliable untuk dipakai untuk dapat jadi kayak raport lah kalau istilah Mm-mm. simpelnya raport kita untuk melihat apakah kita secara operasi ini efisien nggak, secara biayanya Oke, efektif oke. nggak dalam tujuan perusahaan yang udah ditetapkan di awal gitu. Terus selain itu juga adalah Mm-mm. saldo kas yang negatif. Saldo kas. Uh, dan itu perlu di highlight juga sih bahwa saldo kas yang negatif belum berarti perusahaan itu rugi. Bisa jadi perusahaan itu Oke. laba secara performance, penjualannya lebih besar daripada cost-nya. Tapi bisa jadi saldo kas yang dia punya atau arus kasnya negatif. Mm-mm. Dia nggak punya sumber dana atau sumber dana yang sisa. Kenapa? Bisa banyak hal. Salah satunya adalah misalnya, oke, dia udah beli sesuatu, udah beli nih bahan-bahan produksi, udah Mm-mm. bayar-bayar, Oke. udah beli bahan produksi, dia udah catat di laba rugi, Mm-mm. tapi secara kasnya dia belum melakukan pembayaran, misalnya dia tunda dulu pembayarannya gitu. Nah itu
yang menyebabkan saldo kasnya itu jadi seolah-olah banyak. Itu let's say kasusnya jadi seolah-olah banyak, atau saldo kasnya negatif karena misalnya dia udah catat penjualan di laba rugi, tapi secara uangnya dia belum terima, belum dibayar sama si customernya, akhirnya saldo kas dia negatif gitu. Oh, oke, oke. Nah, tadi nih ada pertanyaan mungkin ke poin sebelumnya nih Kak, yang tadi maaf Mm-mm, jadi lompat-lompat. gak apa-apa. Ini berarti yang tentang pendanaan, berarti aku pinnya, berarti setiap proyek di luar rencana dipisah dari budget bulanan ya. Oh, yang tadi tuh, yang masalah kalau misalkan dari anggaran awal ada proyek baru di tengah tahun. Ya, Apakah secara teknis ya dipisah dari budget bulanan. Jadi dia dibikin anggaran tersendiri. Gitu. oke, oke. Semoga terjawab pertanyaannya. Nah, wah, banyak pertanyaan lain nih, Kak. Oke. Jadi, oh, oke nih. Dari Irfan underscore NGR. Kak mau tanya, apakah ada kategori prioritas untuk anggaran dana perusahaan? Oke, sebenarnya prioritas tentu ada, tapi itu judgmental tergantung dari Hmm, uh, perusahaan itu. Tapi biasanya yang jadi utama itu adalah satu, tentunya kalau dia ada pembiayaan, misalnya dari bank atau dari pihak ketiga, itu adalah yang menjadi prioritas utama. Terus yang kedua juga ya tentunya adalah kalau secara biaya ya dia harus melunasi pembayaran ke vendor, kayak biaya-biaya mm-mm. produksi itu menjadi prioritas utama gitu sih. Jadi ini subjektif menurut ininya ya, Iya, menurut perusahaannya ya. perusahaan tersebut, tapi kuncinya adalah dalam memprioritaskan suatu anggaran itu adalah yang memberikan apa ya, yang ada MOU atau kontrak itu yang menjadi prioritas anggaran. Yang kedua adalah Oke. yang menyangkut kemaslahatan perusahaan tersebut atau ke apa kesejahteraan orang lain di dalam perusahaan tersebut gitu. Kayak Oke. contohnya pekaryawan gitu. Mm-mm. Berarti kalau misalkan, kalau contohnya di duanyam kreologi itu gimana Kak Cu? Kayak Oke, kalau prioritasnya. kayak di duanya nih Mm-mm. prioritas anggaran itu adalah tentunya yang pertama adalah satu untuk biaya produksi. Jadi Mm-mm. anggaran itu yang paling diplot adalah penganggaran untuk produksi, terus kedua karyawan, terus ya karyawan dan pemegang saham itu salah satu plot anggaran. Oke. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita coba go through the other questions lagi nih. Eh, ada yang nanya Kak, kalau dari Tina Madar, Kak kalau kita mau nyari hutang, pertimbangannya apa aja ya? Nah, kalau Oke. hutang, eh Pertama, sebelum berhutang kita harus bisa menentukan kemampuan membayar kita. Apakah kita punya kemampuan untuk membayar? Itu yang benar. harus jadi big question pertama. Terus yang kedua adalah berapa bunganya yang akan dibebankan. Uh, Terus pertimbangan lain adalah apakah ini signifikan terhadap proses produksi yang akan kita lakukan gitu. Dengan apakah dengan tambahan modal kerja ini sebanding nggak dengan revenue yang akan kita Hmm, uh, dapatkan dari modal kerja yang baru yang kita dapatkan itu. oh gitu Kak. Oke. Nah, semoga terjawab pertanyaannya Tina Madar. Nah, ini mungkin kembali ke ini ada pertanyaan dari Paul Jemadu. Kau boleh share kiat-kiat dong gimana duanyam sejak memperoleh modal. Wah, berarti modal dari awal banget nih ya. Oke, kiat-kiat gimana? Boleh share kiat-kiat gimana duanya sejak memperoleh modal?
Oke, jadi untuk kayak modal kerja baru, setiap modal Mm-mm. kerja baru yang kita peroleh, biasanya kita akan bikin rencana anggaran. Jadi modal kerja ini kita mau spend apa nih? Untuk apa? Misalnya, oke untuk bikin produksi terkait dengan pemesanan ABC, let's say gitu. Mm-mm. Jadi kita udah plot, oke anggaran ini khusus untuk uh, untuk project ini gitu. Atau let's say misalnya seperti yang baru kita dapat di Doanyam itu pengembangan dari BRG untuk Purun di HSU itu kita udah kita plotkan. Jadi ketika kita dapat modal kerja, kita langsung Mm-mm. plotin budgetnya. Oke, kita mau lakukan apa aja nih di modal kerja ini. Misalnya untuk biaya HR-nya, gajinya, terus biaya Mm-mm. programnya, apa yang kita mau lakukan di dalam pengembangan produksi Purun itu, terus initial capitalnya, cost untuk produksi awalnya, itu kita mau spend berapa, gitu. Jadi kita udah anggarin, plotin setiap masing-masing modal kerja, gitu. Wah, berarti balik lagi nih ke pembukuan si budget ya. Ya, sebenarnya sih kiat-kiat kalau ya itu kiat-kiat pengelolaan modal kerja. Mm-mm. Kalau memperoleh modal kerja itu mungkin coba ke BOD-nya mungkin kayak lebih. Dia Karena ada ya ini topik ya lain kali ya ya mungkin. ya ya. Mungkin nanti kita akan bahas Kita di akan lebih live bahas lebih lanjut. di di live lainnya. Oh, terima kasih nih ya. Nah, untuk mungkin kita ada lagi nih Kak tadi mau ada sharing, minta sharing dari Mm-mm. Rodriguez Gallery, kesalahan dan pengalaman yang perlu dihindari dan dilakukan oleh UMKM. Apa sih yang perlu dihindari nih, yang perlu diperhatikan secara detail dan Pertama, kesalahan yang sering. Mm-mm. oke, pertama yang perlu dilakukan UMKM secara detail adalah dua sih, pembukuan yang baik dan Mm-mm. pengelolaan cash flow yang baik. Terus habis itu dengan cara kalau dengan kita melakukan pembukuan yang baik, kita bisa dapat evaluasi performance yang lebih reliable. Terus kalau Mm. kita punya cash flow yang baik, kita punya pengelolaan dana yang kita lebih fleksibel untuk penggunaannya dan tentunya bisa apa kita sebagai UMKM punya apa ya fleksibilitas untuk mengambil keputusan kalau kita punya dana gitu. Nah, kalau kesalahan yang sering dilakukan oleh UMKM ini adalah kebanyakan sih kalau yang aku Mm-mm. lihat adalah pengelolaan cash flow itu harus benar-benar diliatin. Kenapa? Karena cash flow is the king kalau kata orang finance. Oke. Jadi harus benar-benar ngeliatin gimana cara supaya cash flow kita positif atau lebih besar. Banyak hal yang dilakukan, kayak misalnya pengelolaan pembayaran salah satu contohnya. Gitu. Oh, oke nih. Semoga dari sharing ini sudah terjawab. Tapi kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kak sharing dari, maksudnya kesalahan mungkin di awal gitu, yang Duanyam Kreologi pernah eh, lakukan atau apa detail-detailnya gitu kak, secara Mungkin bukan ringan-ringan. kesalahan sih, Mm-mm. belajar bersama ya. Mm-mm. Eh, Maksudnya kayak apa sih yang kita pelajarin selama udah running secara 5 tahun ini di Duanyam gitu. Iya. Oke, kesalahan yang pertama, bukan kesalahan apa sih? Proses pembelajaran. Oke, Proses pembelajaran. proses pembelajarannya adalah membuat anggaran yang benar dan bijak. Itu lumayan cukup challenging untuk dibuat Hmm. karena dengan kondisi setiap daerah yang berbeda itu memerlukan approach anggaran juga yang berbeda. Jadi perlu dilihat apakah anggaran ini apa bisa dilakukan atau enggak gitu. Yang jadi tantangan sih itu sih salah satunya. Oh gitu ya. Jadi selama 5 tahun belakang ini, dan pasti juga nanti ke depannya ada pembelajaran baru Ya selalu ya. tentunya betul. Ya, ini Kak ada satu pertanyaan dari Adrian Madar untuk masalah ini ya, pembukuan. Mungkin
bisa nggak ya dijelasin sedikit Kak, sistem pembukuan UMKM yang basic banget tuh kayak gimana ya? Yang gampang coba. Sebenarnya sih basic banget adalah pembukuan biasa. Kita harus membukukan penerimaan kita berapa, untuk laba rugi misalnya kita tentuin penerimaan kita dari penjualan berapa, terus pengeluaran kita berapa. Itu yang lebih harus detail dilakukan. Seperti kayak misalnya kita spend apa aja sih dalam satu periode waktu. Gitu. Pembukuan simple seperti itu sih UMKM. Nggak yang ngejelimet gitu. Yang penting adalah kita rapi membukukan pengeluaran dan pemasukan. Gitu. Oke. Iya, nah mungkin untuk melanjutkan tadi nih pembukuan UMKM. Nah, dari Ana AANF kita ada kalau di duanya pembagian pembukuan ada apa aja? Mungkin ada yang berbeda atau semuanya Enggak sama yang sih. seperti kakak Sebenarnya udah? pembukuan pada umumnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mungkin kalau yang dimaksud pembagian pembukuan mungkin klasifikasi biaya kali ya. Kalau pembukuan sih Mungkin. pada Oh umumnya ya. sama, adalah ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau untuk klasifikasinya ya seperti tadi penjualan, ada apa aja penjualannya. Misalnya apakah kita penjualan B2B, B2C, atau retail, atau penjualan lainnya, klasifikasi yang kita punya. Terus berikutnya adalah komponen biaya produksi. Nah, biaya produksi itu dibagi lagi menjadi 3. Biaya tenaga langsung itu meliputi biaya HR atau biaya yang terkait dengan salary orang-orang bagian produksi. Terus kedua, biaya bahan baku. Nah, itu kayak kita beli apa aja nih yang kita gunakan sebagai bahan baku. Kayak di doanya misalnya beli uh, apa uh, beli apa kayak kulitnya, resletingnya, ya bahan-bahan untuk menjahit atau untuk membuat kerajinan. Nah, terus berikutnya adalah overhead. Nah, overhead itu meliputi biaya-biaya kayak biaya listrik, biaya Oh, oke. operasional selama di gudang produksi itu termasuk dalam biaya overhead. Terus itu komponen dari biaya HPP atau harga pokok produksi. Selanjutnya adalah biaya operating expense atau biaya operasi. Biaya operasi itu meliputi salah satunya adalah biaya HR juga. Nah, HR yang dimasuk dalam operasi ini adalah biaya-biaya salary yang kayak yang di kantor, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus berikutnya adalah biaya sales dan marketing yang meliputi pemasaran dan penjualan kayak biaya pengiriman, biaya iklan, biaya lain-lain lah yang terkait dengan marketing dan penjualan. Terus berikutnya biaya operasi pada umumnya atau general admin kayak misalnya biaya telepon, internet, listrik, biaya yang kecil-kecil banget ya berarti yang kecil-kecil yang lebih maksudnya tetap biaya tetap gitu. Iya. Nah, itu sih yang kalau klasifikasi biaya yang ada di duanya. Oh, oke. Terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Nah, terus ada mungkin ini pertanyaannya tadi masuk masuk ke dana pemasaran kali ya. Nah, ini ada dari Ade Nu, Kak pernah tidak tersendat di pemasaran? Gimana solusinya? Kalau untuk ini mungkin bisa di. Oke. Kalau soal pemasaran kayaknya mungkin ada sesi tersendiri kali ya dengan yang bagian pemasaran. Kalau tantangan yang dihadapi di bagian pemasaran tentunya pasti ada. Tapi kalau untuk menentukan harga produk itu adalah biasanya kita lihat dari biaya kita yang tadi komponen yang aku bilang sebelumnya yang terkait HPP kayak biaya tenaga kerja yang digunakan, biaya bahan baku sama overhead. Nah, itu dibagi dengan hasil produksi yang kita sudah berhasil produksi. Misalnya ini dalam 1 bulan kita punya pengeluaran dari 3 komponen itu totalnya misalnya let's say 10 juta. Dari 10 juta yang kita keluarin, kita bisa menghasilkan 5 barang misalnya. Berarti
harga produk yang kita keluarkan untuk memproduksi 5 barang itu ya tinggal 10 juta dibagi 5 gitu kan. Berarti 2 juta. Oke. Berarti satu barang itu harga produksinya 2 juta. Nah, kalau kita sudah bisa pegang angka 2 juta itu dengan reliable atau dengan pasti, kita baru bisa nentuin berapa margin yang kita mau harapkan kita dapat gitu. Misalnya kita jual dari harga produk 2 juta ini kita mau dapat margin 10%, berarti kita harus jual 2.200.000 gitu. Oh gitu nih. Gitu. Jadi kita bisa plot Mm-mm. margin berapa yang kita mau gitu. Wah, oke. Terima kasih banyak nih Kak atas penjelasannya. Nah, abis itu mungkin kita udah belajar banyak banget nih hari ini. Berarti yang paling penting tuh manajemen keuangan perusahaan, balik lagi kepada pembukuan dan anggaran di awal ya kan. Ya, Habis betul. itu Karena anggaran is the key kalau dalam Anggaran. manajemen keuangan. Iya, terus udah anggarannya dibuat juga nggak boleh nggak boleh dilupain, harus dicek mungkin per quarter, per semester gitu-gitu. Yes, betul. Nah, mungkin nih untuk semua yang penonton hari ini, mungkin jika tertarik untuk mendapatkan lebih banyak nih kita berbagi konten-konten seperti ini, kita masih bisa untuk join ke ekosistem kreologi di mana kita masih bisa kita pasti share lebih banyak nih ya Kak masalah tentang semua kayak gini nih. Ya, tentang keuangan, tentang pemasaran. Ya, tentang UMKM pada umumnya. UMKM pada umumnya. Nah, apalagi Kakak mungkin ada tambahan lagi nggak nih Kak? Mungkin sharing di awal maksudnya sharing tentang Duanyam. Oke, ya tentunya Duanyam tentunya hampir sama kayak UMKM pada umumnya. Juga mengalami kendala, juga mengalami tantangan yang sama. Apalagi kayak sekarang nih semua UMKM punya tantangan yang sama, yaitu COVID-19 yang tentunya banyak impact ke dalam UMKM, apalagi retail pasti punya impact banyak. Nah itu manajemen keuangan manapun menurut aku ya pasti tidak mengekspektasi bahwa COVID ini sebegini impactnya mungkin ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi ya satu lagi, ketika kita udah tahu di awal nih kalau akan ada impact yang besar, itu harus langsung lihat ke anggarannya, harus langsung direvisi, langsung dibikin adjustment terkait dengan situasi yang ada gitu. Jadi akhirnya ketika kita pengelolaan keuangan itu nggak di akhir baru kita tahu wah kita jebol nih dananya rugi gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita udah mitigasi di awal. Oke, dengan adanya COVID kita punya cash flow segini, terus financial performance kita seperti apa, itu kita plot sampai dengan akhir tahun gitu. Oke, berarti dengan pandemi ini salah satu hal yang tidak terkontrol kan ya. Berarti betul. Anggaran di awal juga pasti langsung direvisi segala macam gitu dong. Iya, pasti tentunya harus langsung direvisi untuk dilihat apakah ini masih visible dilakukan atau justru lebih baik kita ada prioritas lain yang harus kita lakukan gitu. Jadi kuncinya fleksibel ya, terus mementingkan prioritas. Ya, betul. Ini ada link yang aku pin chat. Jadi teman-teman semua kalau misalkan tertarik untuk gabung nih bersama kita di ekosistem kreologi untuk para UMKM untuk belajar lebih lanjut tentang tentang banyak hal deh, tentang mungkin hari ini kita belajar tentang keuangan, tapi kita juga nanti ada kalian bisa juga belajar tentang banyak hal yang lainnya. Nah, di dalam ini untuk bisnis kerajinan tangan ya. Untuk kalau misalkan nanti buka link itu, kalian bisa mengisi info kalian
Dan abis itu dari tim kreologi akan uh, mengirimkan pesan lebih lanjut untuk uh, bergabung di ekosistem kreologi ini tersendiri. Nah, jadi coba ya, kalau misalkan tertarik bisa dibuka linknya untuk bergabung bersama kita. Iya. Nah, jadi ini Kak, mungkin kita udah ada 15 menit lagi. Terakhir Kakak, kira-kira ada, tadi udah paling penting tuh ke pembukuan dan fleksibel ya tentang cash flow, katanya tadi paling penting tuh kalau di finance. Ya, betul. Cash flow itu yang paling penting karena yang menentukan arah. Menentukan arah bisnis tersebut ya. Nah, ini Kak, kalau misalkan berarti di kreologi sendiri sekarang gimana nih Kak untuk tujuan mungkin ada tujuannya yang cash flow yang dituju atau apanya? Ya, Secara tentunya keuangan itu. Oke, kreologi ya tentunya kita melakukan pengembangan banyak hal terkait dengan aplikasi, sehingga tentunya nantinya aplikasi di kreologi bisa pastinya banyak membantu UMKM nih dalam hal perencanaan yang tadi. Karena merencanakan suatu anggaran itu gampang-gampang susah dan tricky. Jadi diharapkan dengan aplikasi yang nantinya di-create kreologi bisa banyak membantu UMKM. Oh iya nih, berarti aplikasi kreologi kita nih ya nanti akan bisa membantu UMKM, bisa membantu secara pembukuan juga, berarti dikit-dikit kayak Iya, iya pastinya. Dan itu akan menjadi satu kesatuan yang baik. Maksudnya dalam aplikasi itu akan jadi ada satu kesatuan dari anggaran, dari pembukuan, dari produksi, menganggarkan produksi, sampai ke proses penjualan. Jadi itu adalah satu aplikasi yang satu all in lah kita. Semoga nih nanti untuk para UMKM mendapatkan aplikasi kreologi dan bisa membantu bisnisnya. Kita masih sebentar lagi nih. Ada lagi pertanyaan. Mungkin dari penonton kalau misalkan ada sedikit-sedikit nih terakhir, tinggal dikit aja masih ada pertanyaan lagi. Boleh banget loh untuk bertanya. Nah, untuk di aplikasi kreologi ini nih Kak, nanti bisa, kan tadi Kakak bilang kayak buku rapot gitu ya. Mungkin apakah mereka bisa melihat, kelihatan gitu? Iya, tentunya. Jadi kalau di aplikasi kreologi itu user friendly banget sih. Jadi kita akan buat aplikasi yang bisa menghubungkan semuanya, semua proses bisnis dari awal, anggaran, sampai ke proses akhir pengiriman ke customer gitu. Jadi dari situ si UMKM bisa harapannya adalah UMKM bisa dapat mengelola keuangannya, mengelola produksinya, proses bisnisnya yang secara efisien dan efektif. Gitu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Kak Oci. Tadi gimana caranya untuk mencatat keuangan secara simpel? Tadi mungkin bisa diulangin lagi nih Kak untuk mencatat keuangan secara simpel. Oke. Secara simpel sebenarnya pencatatan keuangan itu adalah kita melakukan pembagian nih, pemasukan sama pengeluaran. Pemasukan adalah semua invoice yang sudah kita keluarkan atau kita terbitkan. Itu kita catat secara satu-satu masing-masing. Kita catat dalam satu kurun periode waktu. Misalnya dalam bulan, kuarter, semester, atau tahunan. Kita catat secara rinci. Terus kedua, kita kurangin dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Apa aja sih biaya-biaya kita bayar ke vendor, apa aja sih nota-notanya tuh dikumpulin satu-satu, kita catat.
Oke, beli apa, misalnya beli barang apa, beli barang ABC, terus kita Mm-mm. bayar upah menjahit misalnya. Mm-mm. Berapa, kita kumpulin satu-satu nota-notanya, itu dicatat dalam satu periode waktu yang sama gitu. Nanti dari situ baru dibandingkan dikurangi dengan pemasukan atau total invoice yang kita sudah terbitkan dalam periode waktu itu. Gitu sih, simple kayak gitu. Iya, simple banget nih pasti. Iya. Pasti harus, tapi harus terjaga dengan baik nih ya, nggak Ya, bisa. dan kuncinya adalah harus apa? Tidak boleh menunda dan teliti dalam melakukan Mm-mm. pencatatan. Oke, itu harus banget nih diingat untuk teliti, untuk semua, semua sekecil kayak kalau misalkan pengeluaran, nelpon gitu, itu bisa dimasukin Mm-mm. juga nggak Kak? Nah, itu harus dibedakan antara ini pengeluaran Hmm, pribadi atau memang ini pengeluaran UMKM atau terkait dengan proses UMKM, penjualan UMKM itu. Ya, harus bisa dibedakan sih itu. Masuk oke. juga kalau memang masuk ke dalam uh, apa biaya UMKM itu. Nah, ya, misalkan kayak kalau research UMKM-nya lagi mau memesan Mm-mm. kemana itu harus menelpon, berarti itu harus bisa Ya, harus dimasukin kan ya. dicas, iya. Wah, oke nih banyak. Jadi hari ini, wah aku sendiri belajar banyak banget untuk pencatatan uang. Iya. Sebenarnya bisa juga sih untuk Mm-mm. pencatatan atau manajemen keuangan pribadi itu Mm-mm. bisa juga dipakai pendekatan seperti itu. Kayak kita Nah, lakukan anggaran di awal, mm-mm. terus kita lakukan evaluasi setiap berkala, yang gitu. Mm-mm. Ini berarti emang simpelnya ketika baru mau memulai eh, ikutan ini ya apa cara gimana caranya kita mengelola uang kita, terus kita coba sedikit-sedikit Ya, belajar juga untuk hmm, ke perusahaan kita. betul. Nah, oke. Nah, untuk ini nih aku ingetin lagi untuk semuanya yang sedang menonton, kalau misalkan lebih tertarik lebih lanjut untuk belajar bersama kami, bersama Kreologi, itu bisa klik link yang ada di pin chat tiny.cc/ekosistem 26. Di sini kalian bisa mendaftar untuk uh, masuk ke dalam ekosistem kreologi. Terus nanti dari kita akan mengontak kalian untuk step lebih lanjutnya ya. Nah, mungkin nih ada pertanyaan dari Sherry Yos 29. Mungkin kayak, oh, tadi kan kita nge-review laporan keuangan gitu ya, Kak. Ada yang Mm-mm. quarter, semester, atau misalkan bulanan. Nah, ada yang paling efektif nggak sih, Kak? Di reviewnya berapa lama gitu? Oke, kalau by experience paling efektif Mm-mm. itu mereview laporan keuangan adalah bulanan, monthly. Jadi kita tahu berapa yang kita spend dalam bulanan dan itu lebih gampang untuk mengambil mitigasi atau apa tindakan mitigasi atau tindakan yang korektif yang harus kita lakukan Hmm. kalau kita evaluasi per bulan. Jadi nggak kita tahu udah jebol banyak misalnya dananya baru kita tahu udah lama justru malah jadi Mm-mm. susah ngambil koreksi aksi untuk mengkoreksi itu gitu Oke. jadi lebih tepat sih monthly di review Apalagi kayak sekarang mungkin tidak ya terkontrol gitu ya, lebih ya paling apalagi ada efektif dengan. ya betul ada kondisi yang tidak terkontrol itu harus lebih sering untuk Hmm, mengevaluasi. iya, oke nih. Terima kasih atas pertanyaannya dan aku tidak bosan-bosan mengingatkan kalau misalkan kalian semua tertarik untuk bergabung bersama di dalam ekosistem Duanyam, ekosistem kreologi untuk belajar bersama, bisa masuk ke link tiny.cc/ekosistem 26. Di situ kalian bisa mendaftarkan diri untuk belajar bersama kreologi dan nanti pokoknya kalau sudah mendaftar ada dari tim kita yang akan
nge-approach untuk step lebih lanjutnya. Nah, mungkin 5 menit terakhir, uh, terima kasih banyak nih Kak untuk kita hari ini sudah belajar banyak, udah berbagi banyak banget. Aku juga personally akhirnya belajar lagi untuk semuanya. Iya, aku juga terima kasih Nadine waktunya sudah bisa jadi moderator di live IG. Iya nih. Ya, jadi terima kasih hari ini yang sudah tune in, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah, kita pasti IG Live ini akan kita save. Jadi kalau misalkan ada kalian yang ketinggalan poin-poin sebelumnya, poin-poin penting di awal, atau mungkin mau di-review lagi, bisa banget kembali ke akun kita untuk menonton IG Live ini. Ya. Nah, jadi lagi terima kasih banyak Kak untuk ilmunya. Iya, Dan terima kasih banyak. semoga ini ilmu yang kita share hari ini bisa berguna untuk semua. Dan Iya, aku juga nggak bosan-bosan mengingatkan, ini ada link yang di pin chat untuk bergabung ke ekosistem Duanyam, ekosistem kreologi. tiny.cc/ekosistem Duanyam. Nah, di sini nanti kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari tim kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu untuk maju bersama untuk semua UMKM Indonesia. amin. Nah, amin ya. Ini tujuan kita semua ya Kak. Iya, tentunya. Ya, jadi oke. Terima kasih ya Kak. Oke, iya terima kasih Nadine dan semua yang sudah hadir. Iya, sampai jumpa di live berikutnya. Jadi selalu pantengin Instagram Kreologi untuk belajar bersama. Dan keep healthy ya semuanya Iya, dan stay Nadine. healthy semuanya. Kakak juga ya, nih. Oke. Iya. Oke. Bye. Bye bye.